Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Ansyari dari TI 3A dengan NIM C030324105. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan ya mengenai proyek akhir dari mata kuliah basis data lanjut. Nah, untuk proyek akhir ini saya membuat sebuah database perpustakaan untuk suatu universitas gitu. Nah, yang dimana fitur utamanya adalah seperti ini. Jadi, user itu bisa melakukan booking, baru pinjam, dan juga bisa tanpa booking untuk meminjam buku. Nah, jadi itu adalah ada dua masalah di situ. Jadi, pertama kita perlu menyediakan database yang istilahnya itu bisa ngehandle peminjaman dari booking dan bisa ngehandle peminjaman tanpa booking. Nah, selain itu misalkan ada denda atau ada pelanggaran ya dari member yang minjam buku, kita perlu juga simpan akumulasi atau total dari denda tersebut. Dan kita perlu tabel lagi untuk menyimpannya. Nah, jadi singkatnya seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba langsung demokan tiga hal yang perlu saya demokan di sini adalah store procedure, function, trigger, dan yang terakhir adalah event schedule mungkin. Nah, kita akan langsung aja masuk ke bagian pertama yaitu membahas store procedure. Nah, di sini ada tiga store procedure utama ya yang saya buat. Yang pertama itu ada store procedure untuk menghandle peminjaman atau menghandle peminjaman ya. Di sini ada yang menghandle pembelian buku dan ini adalah untuk menghandle pengecekan booking yang expired. Nah, kita coba di bagian sini ya, kita execute. Nah, kita bisa coba masukkan nih ID membernya, ID stub, tanggal pinjamnya kapan gitu ya, sama ID buku langsung. Nah, di sini adalah yang membingungkan mungkin. Nah, jadi di sini kita menambahkan ID buku langsung. Kenapa kita perlu menambahkan itu? Nah, karena tadi kan semisal kita itu udah booking, maka kita itu berarti sudah menentukan buku yang mau kita pinjam. Nah, artinya kita nggak perlu ini. Kalau misalkan kita meminjam dari booking, tapi semisal kita meminjam langsung tanpa booking, maka kita perlu ini. Nah, kita akan coba dulu nih mendemonstrasikan yang tanpa booking terlebih dahulu. Misalkan saya ingin ID membernya 2, jadi anggap saya ini ngehandle yang ID member 2. Nah, staf yang layarnya adalah staf dengan ID 2 ya. Tanggal pinjamnya adalah hari ini ya, 2025. Terus 12/28. Nah, ID bukunya di bukunya 2 ya. Ini. Jadi kita ingin pinjam buku yang ID-nya 2. Oke, the following query has failed. Kayaknya ini kebalik. Kita balik ya. Mungkin saya bisa lihat di sini. MMDD. Itu aja nih. Salah. Mungkin bisa pakai ini kali. Nah, oke. Nah, ini adalah berhasil. Nah, sekarang apa dampak dari itu? Nah, kalau kita lihat di bagian sini, nah kita coba bongkar ya kodenya. Nah, kodenya seperti ini. Ini adalah singkatnya seperti ini. Nah, ini adalah logika utamanya di sini. Jika if PID booking, ya jadi jika PID booking from DB, jadi nah ini adalah untuk handle yang booking. Singkatnya ini untuk handle yang booking. Nah, ini adalah untuk yang handle tanpa booking. Nah, jadi pada intinya sama saja. Di dalam sini adalah logikanya sama. Jadi misalkan ada peminjaman, maka si prosedur ini akan memasukkan data-datanya itu ke dalam tabel peminjaman, terus ke tabel detail peminjaman, dan akan mengurangi stok buku secara otomatis. Seperti itu.
karena kita tadi itu memasukkan buku secara langsung, ID buku secara langsung, maka yang akan jalan itu adalah di bagian ini. Nah, jadi sama aja. Jadi misalkan berhasil, dia akan tampil. Nah, misalkan gagal, stok kosong, dan lain-lain. Nah, gagal booking, tidak ada boarding. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat ya di tabel peminjaman. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada ID member 2828, tanggal kembalinya. Oke, dulu kita atau ada yang lewat. Nah, ini adalah data yang telah ditambahkan tadi. ID membernya 2, ID staffnya 2, tanggal pinjamnya hari ini. Nah, kembalinya adalah ini. Nah, dia sudah ngeset tanggal kembalinya secara otomatis. Nah, itu juga ada di bagian prosedur tadi. Nah, kalau kita lihat lagi kembali, memang ada di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini interval 7 day. Karena di tabel peminjaman sudah ada kolom yang menyediain itu. Nah, sekarang di detail peminjaman harusnya juga ditambahkan ya. Nah, di sini status pinjamnya belum dikembalikan. Nah, ID bukunya adalah ID 2. Nah, jadi ini adalah yang kita lakukan sebelumnya. Kita ingin meminjam ID buku 2. Nah, status pinjamnya adalah belum dikembalikan. Nah, ID peminjamannya adalah 32, sama yang ada di tabel peminjaman. Nah, ini ID kita 32 ya. Nah, lalu harusnya ID stok buku ini harusnya berkurang ya. Harusnya nih sebelumnya 9, sekarang jadi 2. Nah, kita bisa buktikan dengan prosedur kembalikan buku. Nah, kita coba. Nah, ID peminjamannya tadi adalah 32 ya. ID bukunya adalah 2. Nah, tanggal dikembalikan adalah misalkan hari ini juga. Nah, atau kita bisa masukkan sembarang aja, mungkin besok gitu ya. 2025 12 30 misalkan. 30 gitu ya. Set. Nah, ini berhasil kan? Nah, buku kembali tepat waktu katanya. Nah, kita lihat di tabel buku. Nah, kan ID buku dengan ID 2 itu akan stok bukunya itu akan bertambah menjadi 9 karena bukunya sudah dikembalikan seperti itu. Nah, lalu kita coba demo yang untuk yang booking ya. Nah, untuk yang booking ini kita bisa coba bikin dulu ya bookingan baru. Misalkan kita insert dulu di sini. Kita insert 2 aja. 1 aja ya. Nah, ID bookingnya misalkan ini harusnya auto increment ya, nggak usah diisi. ID book, nah, untuk ID membernya ini cuman oke. Saya ingin ID membernya 1 ya. Terus ID bukunya itu 2. Terus untuk kode booking kita masukin BK 0008 misalkan. Tanggal bookingnya itu hari ini. Ya, kita misalkan pakai 0 di sini. Oke, batas waktunya kita ini otomatis ya, sudah diatur oleh trigger, nanti akan saya jelaskan juga. Statusnya ini juga harusnya otomatis ya. Menjalankan, oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di tabel booking lagi. Nah, sini sudah ada ya ID member 1 ya, ID bukunya 2, ID bookingnya itu 7, BK 008, tanggal bookingnya itu sekarang ya. Nah, batas waktunya adalah besok di waktu yang sama, di jam yang sama. Nah, statusnya aktif. Nah, sekarang kita coba pinjam buku dari itu. Coba pinjam buku di sini.
pinjam buku. Nah, ini. ID membernya ingat satu ya. Untuk stopnya satu aja deh. Satu atau dua bebas. Tanggal pinjamnya kita bisa masukkan sekarang gitu ya. 28 ini. Nah, kan kita dari booking kita set saja 0 di sini. Nah, karena kan ID buku dari booking itu sudah ditentukan oleh saat kita menginsert data booking. Oke, incorrect integer value 0. Ya, kita kosong aja berarti. Oke. Bisa kayak gini berarti ya, 0 aja. Nah, kita lihat di sini berhasil peminjaman via booking katanya. Jadi dia prosedur yang saya buat ini akan secara otomatis melakukan peminjaman entah itu dari booking atau dari langsung tanpa booking. Nah, kita coba lihat apakah berhasil dari peminjaman. Nah, di sini sudah ada ya ID membernya 1, ID stopnya 1. Nah, ID bookingnya secara otomatis akan masuk seperti itu. Ya. Nah, sekarang di bagian data peminjaman juga harusnya juga ada. Nah, di sini belum dikembalikan, ID bukunya 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini dia akan mengecek ada gak yang expired. Nah, kita bisa coba ya di booking ini kita coba kadaluarsakan gitu ya. Misalkan nih, nah ini kan kadaluarsa nih, harusnya kadaluarsa ya. Coba kita jalankan. Set. Oke, 0 booking telah dikadaluarsakan. Oke. Kita perlu bikin skenario dulu nih. Booking 20 karena dia mengecek oh ya, kita perlu bikin yang aktif dulu. Kita coba ubah ini statusnya aktif. Oh ya, nah seperti ini. Nah, kita coba jalankan lagi. Harusnya ada 1. Nah, ya kan? Jadi misalkan ada booking yang statusnya aktif, tapi belum diubah ke kadaluarsa, maka prosedur ini akan yang menghandle. Nah, untuk function ini simple saja. Ada F total utang member, F stok buku, F cek jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman dulu nih, kita coba. Nah, ini member misalkan 1. Oh, jumlah pinjamannya 3 nih. Harusnya nggak boleh lagi karena sudah ada sistem yang handle-nya. Kalau 2, udah ada 2 peminjaman, masih ada 1 kesempatan untuk pinjam buku. Untuk stok buku misalkan, stok buku 1, oh sudah ada 7 sebanyak. Ya. Nah, untuk total utang member, ini total utangnya misalkan edi 1 ada utang nggak? Oh 4.000, ternyata dia lambat berapa kali gitu mungkin ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang untuk bagian trigger ya. Nah di sini yang banyak ini adalah trigger untuk audit ya, untuk pencatatan peristiwa gitu. Misalkan ada yang coba update, ada yang coba insert, ada yang delete. Jadi kita lihat di bagian sini, dia akan masuk ke dalam tabel log aktivitas ini. Nah di sini kita bisa lihat ya, apapun yang kita masukkan itu misalkan kita lagi menghapus data di tabel manapun ya, update di tabel manapun, dia akan masuk ke dalam sini. Nah data baru ditambahkan, tabelnya di sini kelihatan tabel peminjaman, detail peminjaman, peminjaman dan lain-lain seperti itu. Nah, itu singkatnya. Nah lalu untuk yang lainnya adalah trigger. Nah ini, nah yang saya utamakan adalah 3 ini sebenarnya. Nah ini, jadi dia ada trigger auto update booking ya. Jadi misalkan tadi kan bookingnya itu sudah masuk ke peminjaman, maka dia akan diubah menjadi selesai. Misalkan kita sudah berhasil meminjam dari booking gitu ya, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Kita bisa lihat di bagian tabel booking ya. Nah tadi kan ini awalnya aktif pas kita insert ke dalam sini. Nah ketika kita sudah jalankan prosedur peminjaman, maka dia akan menjadi selesai seperti itu. Nah kita bisa coba lagi cek yang satunya.
Nah, ini cek kuota member. Untuk kuota member ini, dia adalah pembatas. Jadi misalkan ya, nah kita tadi ada kasus kan. Nah, misalkan kita mau minjem buku nih untuk ID yang satu. Nah, ID satu kan udah 3 kali peminjaman kan tadi. Satu nggak pinjamnya sekarang aja. ID bukunya 2 misalkan. Nah, di sini ada error. Gagal, member ini sudah meminjam 3 buku maksimal kuota. Nah, harap kembalikan buku lama dulu. Nah, jadi artinya dengan adanya trigger ini kita berhasil membuat sebuah batasan untuk member ini. Dia hanya boleh minjem 3 buku saja gitu dalam satu kurun waktu. Jadi misalkan udah lebih dari 3 itu nggak bisa lagi. Nah, ini adalah set batas waktu booking. Nah, ini adalah yang bagian sini. Nah, batas waktunya akan diset secara otomatis oleh si trigger. Jadi untuk batas waktunya saya bikin di sini. Misalkan saya minjamnya tanggal hari ini dan jam saat ini, maka dia akan batas waktu itu akan 24 jam ke depan seperti ini. Contohnya adalah misalkan kita masukkan di sini 2025 bulan 12 tanggal 28 waktu 10.50.05. Nah, maka di sini batas waktunya adalah besok tanggal di jam yang sama seperti itu. Nah, terakhir di sini ini bukan ya, ini bukan. Jadi yang saya gunakan di sini adalah event bersih tahunan. Jadi saya di sini menggunakan event schedule untuk menghapus status dari booking ya. Misalkan ada status yang dibatalkan oleh si membernya. Nah, misalkan itu numpuk kan juga lumayan berat ya di database. Jadi saya bikin event tahunan untuk menghapus seluruh status dibatalkan dari booking 1 tahun yang lalu seperti itu. Nah, oke, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.